Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indahesti Mubarokah, NIM 1805520088, Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan dengan tema pengujian substantif, persediaan, dan asuransi dibayar di muka. Nah, pada presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktek audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan poin-poin apa saja sih yang akan saya bahas. Yuk, kita simak teman-teman. Nah, teman-teman, poin yang pertama yaitu agenda pembelajaran yang meliputi 1. Saya akan menyelesaikan kertas kerja audit D1 atau KKA D1 serta memberikan usulan jurnal penyesuaian ketika terjadi selisih perhitungan beban asuransi antara auditor. Dan yang kedua, saya akan menyelesaikan kertas kerja audit C1 atau KKA C1 apabila menggunakan metode biaya atau menggunakan FIFO serta memberikan usulan jurnal penyesuaian ketika ada perbedaan perhitungan. Nah, dari kertas kerja audit D1 atau KKA D1 yaitu membahas tentang asuransi yang dibayar di muka. Nah, di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan kasus 1 yaitu dari PT Dana Adiwerna Kabupaten Tegal yang mencatat asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp73.086.421 dan akhir tahun yaitu 31 Desember 2019 tercatat beban asuransi sebesar Rp26.913.578. Berikut ini hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi yaitu PT Fatrisal. Yang pertama itu asuransi mesin pabrikasi yang nomor polisnya yaitu 60/218049 pada tanggal 29 April 2018 dalam jangka waktu 3 tahun dengan premi yaitu Rp17.888.832.000. Yang B yaitu asuransi kebakaran kantor pusat dengan nomor polis 4628-41-8003. Nah, pada tanggal 30 November 2019. Sama jangka waktunya 3 tahun dengan premi Rp40.128.876.000. Yang C yaitu asuransi kebakaran gudang A dengan nomor polis 4628-41-8001 pada tanggal 28 Februari 2017 dengan jangka waktu yang sama 3 tahun tapi premi berbeda yaitu premi Rp20.711.772.000. Yang D yaitu asuransi kendaraan dengan nomor polis AB-6048-R3 pada tanggal 28 Desember 2017 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi Rp14.118.660.000. Yang E yaitu asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 4628-41-8002 pada tanggal 30 Juni 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi yaitu Rp28.614.060.000. Nah, dari kasus ini saya akan menyelesaikan menggunakan kertas kerja. Ini masih lanjutan kasusnya yaitu ada saldo asuransi yang dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut, yaitu meliputi asuransi kendaraan Rp9.412.044. Yang B, asuransi mesin pabrikasi yaitu Rp13.913.536.000. Dan yang berikutnya yaitu asuransi kebakaran pabrik A yang nominalnya Rp7.931.87. Nah, dari kasus yang udah saya bacakan tadi, di sini ada perhitungan dari PT Fatrisal yang meliputi asuransi mesin pabrikasi, di mana beban asuransi sama dengan yaitu rumusnya premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan tahun. Nah, dari premi dari soal yang sudah saya bacakan yaitu tadi preminya Rp17.888.832.000 untuk jangka waktunya 3 tahun dari tanggal 29 April 2018 jangka waktu 3 tahun berarti sampai 29 April 2021. Nah, untuk perhitungannya sendiri ini ada angsuran mesin pabrikasi yang dari premi itu dibagi dengan bulan, jangka waktu selama 3 tahun. Nah, terus dikalikan dengan bulannya, jumlah bulan pembebanan tahun.
Nah, di sini kenapa bisa dapat 27 bulan? Soalnya dari tanggal 29 April sampai 29 April 2018 sampai 29 April 2021 jangka waktunya ada 3 tahun. Sedangkan dari bulan April menuju ke Desember ada 9 bulan. Nah, dari 9 bulan itu dikalikan dengan jangka waktu 3 tahun, yaitu hasilnya yaitu 27 bulan. Nah, dari hasil 17.888.832.000 rupiah dibagi 36 bulan dikalikan 27 bulan, yaitu hasilnya 13.416.624.000 rupiah. Nah, dari hasil hitungan ini nanti saya juga akan memperlihatkan kertas kerja, lembar kertas kerjanya. Nah, yang berikutnya yaitu asuransi kebakaran kantor pusat, di mana masih sama beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu dikalikan dengan jumlah bulan pembebanan tahun. Nah, kalau yang asuransi kebakaran kantor pusat ini preminya 40.128.876.000 rupiah. Untuk jangka waktunya sama, yaitu 3 tahun. Untuk tanggalnya ini dari tanggal 30 November 2019 jangka waktu 3 tahun jadi sampai 30 November 2022. Untuk perhitungannya sama, asuransi mesin pabrikasi asuransi kebakaran kantor pusat yaitu 40.128.876.000 itu dari premi dibagi pembebanan dibagi jangka waktu, terus setelah itu dikalikan jumlah bulan pembebanan. Nah, dari tanggal 30 November 2019 sampai ke 30 November 2022 jangka waktu 3 tahun, sedangkan dari bulan November menuju ke Desember yaitu 2 bulan. Jadi dari 2 bulan itu dikalikan dengan jangka waktu 3 tahun, yaitu ketemunya 6 bulan, di mana 40.128.876 dibagikan dengan 36 bulan dikali 6 bulan. Hasilnya yaitu 33.440.370.000 rupiah. Nah, yang berikutnya asuransi kebakaran gedung A. Nah, di mana beban asuransi itu rumusnya masih sama, premi asuransi dibagi jangka waktu dikali jumlah bulan pembebanan tahun, di mana preminya dari kebakaran gedung A yaitu 20.711.772.000 rupiah dengan jangka waktu 3 tahun. Untuk tanggalnya yaitu dari 28 Februari 2017 jangka waktu 3 tahun berarti sampai ke 28 Februari 2020. Nah, untuk perhitungannya sama, yaitu 20.711.772.000 rupiah dibagi dengan jangka waktu yaitu 36 bulan dikalikan dengan jumlah bulan pembebanan tahun yaitu 30 bulan. Nah, dari sini itu kita dapatkan dari tanggal 28 Februari 2017 sampai ke 28 Februari 2020 jangka waktunya 3 tahun. Sedangkan dari bulan Februari menuju ke bulan Desember yaitu ada 10 bulan. Nah, dari 10 bulan ini kita dapat mengalihkan dengan jangka waktu yaitu 3 tahun sama dengan 30 bulan. Nah, dari hasil 20.711.772.000 rupiah dibagi dengan 36 bulan dikalikan 30 bulan, hasilnya yaitu 17.259.810. Nah, yang berikutnya yaitu asuransi kendaraan. Beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu
terus dikalikan jumlah bulan pembebanan tahun. Nah, ini preminya dari asuransi kendaraan yaitu 14.118.660, jangka waktu 3 tahun. Terus dari tanggal 28 Desember 2017, jangka waktu 3 tahun jadi 20 Desember 2020. Untuk perhitungannya, beban asuransi mesin pabrikasi yaitu Rp14.118.660 dibagi dengan jangka waktu 36 bulan dikalikan dengan jumlah bulan pembebanan tahun 3 bulan. Dari tanggal 28 Desember 2017, jangka waktu 3 tahun yaitu 28 Desember 2020. Sedangkan 1 bulan sendiri dikalikan dengan 3 tahun yaitu 3 bulan didapat dari sini. Jadi hasilnya 14.118.660 dibagi 36 bulan dikalikan 3 bulan hasilnya yaitu Rp1.176.055.000. Nah, yang berikutnya ini asuransi kebakaran pabrik B. Nah, beban asuransi, premi asuransi, beban asuransi sama dengan premi asuransi dibagi jangka waktu dikalikan dengan jumlah bulan pembebanan tahun. Dan preminya dari asuransi kebakaran pabrik B yaitu Rp28.614.060. Untuk jangka waktunya sama 3 tahun. Dimulai dari tanggal 30 Juni 2019 jangka waktu 3 tahun sampai ke 30 Juni 2022. Nah, untuk perhitungannya itu asuransi kebakaran pabrik B yaitu Rp28.614.060 dibagikan dengan jangka waktu 36 bulan dan dikali jumlah bulan pembebanan tahun 30 bulan. Nah, dari tanggal 30 Juni sampai ke 2019 sampai ke 30 Juni 2022 jangka waktunya yaitu 3 tahun. Sedangkan dari bulan Juni menuju ke Desember ada 7 bulan. Dari 7 bulan tersebut dikalikan dengan jangka waktu. Jadi ketemulah 21 bulan. Nah, dari hasil ini asuransi kebakaran pabrik beban asuransinya yaitu Rp16.691.535.000. Nah, setelah itu ini saya akan menampilkan kertas kerja atau KKA D1 yang ada di Excel. Nah, ini kertas kerja audit D1 atau KKA D1 yang udah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Untuk kertas kerjanya seperti ini tampilannya. Ini saya mengerjakannya melalui Excel. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai perhitungan beban asuransi. Nah, di sini untuk KKA D1 saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu di sini ada PT Dana Adiwarna, asuransi dibayar di muka, dan beban asuransi pada 31 Desember 2019. Ini tabelnya ada meliputi perusahaan, nomor polis, jenis pertanggungan, jangka waktu, saldo awal, pembayaran premi, beban asuransi, sama yang terakhir yaitu saldo akhir 31 Desember 2019. Nah, ini dari perusahaan PT Fatrisal, nomor polisnya 60/218049. Jenis pertanggungannya asuransi mesin pabrikasi. Untuk jangka waktu 3 tahun dari 29 bulan 4 2018 ke
tanggal 29 bulan 4 2021. Untuk saldo awal 31 Desember 2018 itu udah ada di soal yang tadi sudah saya jelaskan di PPT yang pertama di slide awal tadi. Ini untuk pembayaran preminya 0, sedangkan untuk beban asuransi tadi yang sudah saya jelaskan melalui perhitungan, yaitu dari premi dibagi dengan bulan, terus setelah itu dikalikan dengan pembebanan bulan, yaitu ketemunya nih beban asuransinya 13.416.624.000 rupiah. Nah, sedangkan saldo akhir 31 Desember 2019 ini didapat dari saldo awal 31 Desember 2018 ditambahkan dengan pembayaran premi, setelah itu dikurangi dengan beban asuransi, yaitu nominalnya Rp496.912.000. Ini untuk yang berikutnya yaitu nomor polis 4628/41/8003. Jenis pertanggungannya asuransi kebakaran kantor pusat. Nah, dari jangka waktu 3 tahun, mulai dari tanggal 30 bulan 10 2019 sampai ke 30 bulan 10 2022. Untuk saldo awalnya yaitu 0, sedangkan untuk pembayaran preminya tertera di soal yaitu 40.128.876. Untuk beban asuransi sama seperti tadi yang udah saya jelaskan, yaitu nominalnya Rp6.888.146.000. Sedangkan saldo akhir 30 Desember 2019 yaitu didapat dari pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi, yaitu ketemu saldo akhir 31 Desember 2019 nominalnya Rp33.440.730.000. Yang berikutnya yaitu nomor polis 4628/41/8001. Jenis pertanggungannya asuransi kebakaran gudang A. Untuk jangka waktu 3 tahun dari 28 bulan 2 2017 sampai ke 28 bulan 2 2020. Nah, ini saldo awal 31 Desember 2018 yaitu nominalnya Rp7.931.87.000. Untuk pembayaran preminya 0, sedangkan beban asuransi sama, yaitu nominalnya tadi udah saya jelaskan di slide berikutnya, sama kayak yang atas-atasnya ini. Jadi nominalnya untuk beban asuransi yaitu Rp17.259.810.000. Terus dari saldo akhir 31 Desember 2019 ini didapat dari saldo awal 30 Desember 2018 ditambah dengan pembayaran premi, setelah itu dikurangi dengan beban asuransi, ketemulah saldo akhir 31 Desember 2019 yaitu nominalnya Rp9.923.723.000. Nah, yang berikutnya nomor polis AB/6048/R3, yaitu jenis pertanggungannya asuransi kendaraan. Jangka waktu 3 tahun dari 28
28 bulan 12 2017 sampai ke 28 bulan 12 2020. Di mana saldo awalnya 31 Desember 2018 yaitu Rp9.412.440. Untuk pembayaran preminya 0, sedangkan beban asuransinya yang tertera yaitu dari hasil perhitungan yang sudah saya jelaskan Rp1.176.555. Nah, untuk saldo akhir 31 Desember 2019 ini didapat dari saldo awal 31 Desember ditambah dengan pembayaran premi, setelah itu dikurangi beban asuransi, ketemulah saldo akhir 31 Desember 2019 yaitu nominalnya Rp8.235.885. Nah, nomor polis yang berikutnya yaitu 4628/41/8002. Jenis pertanggungannya asuransi kebakaran pabrik B. Jangka waktu 3 tahun dari 30 bulan 6 2019 sampai ke 30 bulan 6 2022. Untuk saldo awalnya yaitu 0. Untuk pembayaran premi ini yang tertera di soal Rp28.614.60. Sedangkan untuk beban asuransi yang tertera atau yang sudah saya hitung tadi yaitu hasilnya Rp16.991.535. Sedangkan saldo akhir 31 Desember 2019 yaitu didapat dari pembayaran premi Rp28.614.60 dikurangi dengan beban asuransi Rp16.991.535 yaitu ketemu saldo akhir 31 Desember 2019 nominalnya Rp11.922.525. Nah, setelah itu kita melakukan penjumlahan dari saldo awal 31 Desember 2018 yaitu nominalnya Rp32.257.63. Untuk yang total dari pembayaran premi ini Rp64.742.936. Untuk yang beban asuransi totalnya keseluruhan yaitu ada Rp55.232.670. Untuk total saldo akhir 30. Nah, saldo akhir dari jumlah saldo akhir 31 Desember 2019 yaitu Rp44.767.329. Nah, di sini untuk beban asuransi hasil dari klien atau perusahaan yaitu tertera Rp26.913.578. Nah, sedangkan untuk hasil dari audit itu beban asuransinya jumlahnya yaitu Rp55.232.670. Nah, jadi untuk selisihnya yaitu Rp23.319.92. Nih, selisihnya. Nah, untuk bisa menentukan jurnalnya yaitu dari sini, selisih ini. Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya karena antara klien atau perusahaan dengan audit KKAD1 yang udah saya jelaskan tadi,
ada selisih. Kalau yang di KAA ini untuk selisihnya yaitu bisa dijadikan jurnal penyesuaian, yaitu biaya pada tanggal 31 bulan 12 2019, biaya asuransi masuk ke debit 28.319.092 Rp. Untuk yang kreditnya asuransi dibayar di muka yaitu Rp28.319.092. Nah, auditor. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan kertas kerja audit C1 atau KKA C1. Untuk KAA C1 ini membahas tentang persediaan barang, di mana metode FIFO atau Fresh In Fresh Out adalah unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Nah, metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode atau persediaan akhir. Dalam penetapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi, biasanya itu persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Nah, dari kertas kerja audit C1 KAA atau KAA C1 yang udah saya jelaskan, udah punya pandangan, nanti saya akan mengerjakan kertas kerja audit C1. Nah, di sini juga ada kasus yaitu mengenai PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal yang mencatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 5.675.530.861 rupiah. Berikut ini ada data audit atau hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau yang disebut dengan stok opnam, di mana ada tabel jenis persediaan, kuantitas box, dan net realizable value. Nah, di mana jenis persediaan itu meliputi B604 lemon yang kuantitas boxnya yaitu ada 550. Untuk net realizable value-nya yaitu Rp1.366.723.000 per boxnya. Yang A yaitu yang A601 Essence Correction yaitu kuantitas boxnya 250 dengan net realizable value yaitu Rp78.850.000 per botolnya. Yang berikutnya A602 Asian Lemon yaitu kuantitas boxnya 225, di mana net realizable value-nya yaitu Rp89.978.000 per botolnya. Untuk yang berikutnya A603 Catron yang kuantitas boxnya 240. Untuk net realizable value-nya ada Rp98.889.000 per botolnya. Untuk yang terakhir nomornya jenis persediaan A604 floral yaitu kuantitas boxnya 200, net realizable value-nya Rp88.750.000 per botol. Ini ada catatan tersendiri yaitu yang B, jenis persediaan B604 lemon, satu box itu sama dengan 20
botol. Sedangkan 1 botol itu sama dengan 2 ons. Nah, yang berikutnya A601 Essence Corrosion, yaitu satu boxnya ada 20 botol. Nah, 1 botolnya itu ada 5 ons. Yang berikutnya A602 Essence Lemon, 1 boxnya itu ada 20 botol. Nah, 1 botol itu ada 5 ons, sama kayak yang Essence Corrosion. Terus yang A603 Scatron, yaitu 1 box ada 25 botol. 1 botolnya ada 5 ons. Untuk yang A604 Frolar, yaitu 1 box sama dengan 25 botol. 1 botol ada 5 ons. Terus untuk voucher pembelian persediaan selama tahun 2019, ini ada tabel yang meliputi supplier, tanggal penerimaan, keterangan, serta harga pokoknya. Ini supplier dari VT Fatuwoh, yaitu tanggal penerimaan tanggal 25 bulan 3 2019. Untuk keterangannya 115 box dengan jenis persediaan B604. Harga pokoknya Rp1.375.845.000 per box. Untuk ini masih yang PT Fatuwoh, 315 box dengan jenis persediaan A602. Harga pokoknya yaitu Rp1.939.000 per boxnya. Terus yang 216 box yaitu jenis persediaan 600 A604 dengan harga pokok Rp2.638.500.000 per boxnya. Nah, yang berikutnya yaitu supplier dari PT Atawwoh. Tanggal penerimaan pada tanggal 25 bulan 6 2019. Untuk keterangannya yaitu 278 box jenis persediaan yaitu A603 yang harga pokoknya Rp2.513.625.000 per box. Untuk yang berikutnya 50 box dengan jenis persediaan A602, harga pokoknya Rp1.968.442.000 per box. Untuk yang 50 box dengan jenis persediaan A604, harga pokoknya yaitu Rp1.999.200.000 per boxnya. Untuk yang PT Salsabila, tanggal penerimaannya tanggal 25 Juni 2019, yaitu 325 box dengan jenis persediaan A601, harga pokoknya Rp1.562.700.000 per box. Untuk yang 175 box jenis persediaan B604, harga pokoknya Rp1.355.230.000 per box. Untuk yang 75 box yaitu jenis persediaan A602, harga pokoknya yaitu Rp1.319.800.000. Untuk yang supplier PT Amrullah, tanggal penerimaannya yaitu pada tanggal 25 bulan 8 2019. Itu ada 80 box dengan jenis persediaan A603, harga pokoknya Rp2.400.000
Rp41.250.000 per boxnya. Untuk yang 50 box jenis persediaan A601 harga pokoknya Rp1.527.540.000 per box. Untuk yang 90 box yaitu dengan jenis persediaan A604 dengan harga pokok Rp2.000.000. Untuk yang supplier PT Arifat Rizal, tanggal penerimaannya yaitu tanggal 25 bulan 12 2019, di mana 60 box yaitu jenis persediaannya A601 harga pokoknya Rp1.478.000 per box. Nah, untuk yang 550 box itu jenis persediaannya B604 dengan harga pokok Rp1.366.723.000. Untuk yang 80 box dengan jenis persediaan A603 harga pokoknya Rp2.452.500.000. Nah, ini untuk penyelesaiannya saya mengerjakannya di Excel dan saya akan menjelaskan melalui Excel. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan melalui PPT, di mana saya akan menunjukkan kertas kerja audit C1 atau KAA C1 dari PT Dana Adi Warna persediaan barang 31 Desember 2019, di mana tabelnya itu meliputi jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah on, perhitungan, harga pokok atau voucher, harga pokok per unit, total, serta cost atau NRV. Yang terakhir yaitu jumlahnya. Nah, dari sini jenis persediaannya yaitu A601 Essen Corporation, yang di soal jumlah boxnya yaitu 250. Nah, untuk jumlah botolnya ini kita bisa mengalikan, yaitu dari jumlah box dikalikan 20 botol, terus ketemunya yaitu 5.000 ini. Terus untuk menentukan jumlah on-nya yaitu kita dapat mencari dari jumlah box 250 box ini dikalikan dengan 5 ons. Yang tertera di soal tadi seperti itu. Jadi hasilnya yaitu 25.000. Nah, di sini untuk perhitungannya. Kan di sini ketentuannya yaitu ada 250 box. Nah, kita dapat mengambil dari soal tadi yang sudah saya jelaskan di PPT tentang KAA C1, yaitu diambil dari 50 box dengan harga pokok atau harga vouchernya yaitu Rp1.527.540.000. Nah, dari sini kita dapat menentukan harga pokok per unit, yaitu dari perhitungan ini 50 box dikalikan dengan harga pokok atau voucher, yaitu hasilnya harga pokok per unit Rp76.377.000. Nah, terus yang berikutnya masih ada sisa, yaitu kan ini dari 250 masih ada 200 box, yaitu ini 60 box, terus harga vouchernya yaitu Rp1.478.000. Untuk menentukan harga pokok per unit ini dapat dikalikan dengan ini 60 box dikali dengan harga voucher, hasilnya yaitu Rp88.680.000. Nah, masih kurang
140. Kita dapat menggunakan ini 140 box dengan harga voucher Rp1.562.700.000. Nah, setelah itu kita menentukan harga pokok per unitnya. Harga pokok per unitnya yaitu dari 140 box ini dikalikan dengan harga voucher. Nah, ketemu hasil Rp218.778.000. Nah, dari harga pokok per unit ini ditambah semua atau dijumlah, terus ketemu yaitu totalnya, yaitu Rp383.835.000. Rp383.835.000. Nah, untuk bisa menentukan cost atau NRV-nya yaitu dari H9 ini dari total ini dibagi dengan ini dibagi dengan jumlah botol. Nah, untuk menentukan cost atau NRV ini dari total harga pokok per unit terus dibagi sama jumlah botol, ketemulah hasil 76.767. Nah, setelah itu dari NRV-nya yang tertera sendiri yaitu tertera itu sendiri yaitu 76.850. Selisihnya segini. Jadi yang diambil itu harga yang ini saya bold yaitu 76.767. Nah, terus untuk jumlahnya sendiri ini didapat dari ini total dikalikan dengan ini cost. Jadi dari total harga pokok per unit dikalikan dengan cost. Jadi hasilnya segini. Kalau dari yang sudah tertera di perusahaan atau klien yaitu segini totalnya, terus dikalikan sama NRV hasilnya segini. Tapi yang digunakan yaitu yang saya bold ini karena sesuai dari KAA C1 yang udah saya hitung. Nah, yang berikutnya yaitu A602 Asian Lemon, di mana jumlah boxnya yaitu 225. Sedangkan untuk jumlah botolnya ada 4.500 itu didapat dari ini 225 ini dikalikan dengan 20 botol. Jadi ketemunya 4.500. Terus untuk menentukan jumlah on-nya yaitu dari 225 dikali 5 on sesuai ketentuan yang udah ada di soal. Setelah itu kita melakukan perhitungan. Setelah tadi jumlah boxnya harus 225, kita dapat menggunakan yaitu 50 box dengan harga voucher Rp1.968.442.000 dengan harga pokok per unit yaitu Rp98.422.100.000. Terus yang berikutnya yaitu 75 box dengan harga voucher Rp1.319.800
dengan harga pokok per unit 98.985.000 rupiah ini didapat dari 75 box dikalikan dengan harga voucher. Terus masih kurang 100, yaitu kita mendapatkan 100 box dengan harga voucher 1.980.439, harga pokok per unitnya yaitu 198.043.900 rupiah. Nah, setelah itu kita total keseluruhannya harga pokok per unit yaitu ketemunya 395.451.000 rupiah. Nah, terus untuk kita dapat menentukan cost atau NRV dengan rumus ini tadi. Harga ini dikalikan dengan dibagi dengan ini jumlah botol 4.500, ketemunya ini cost yaitu 87.878. Sedangkan untuk yang jumlahnya ini sedangkan untuk jumlahnya ini didapat dari total ini dikalikan dengan cost, yaitu hasilnya ini 34.574.978.000. Hasilnya ini. Nah, ini kalau yang bawahnya ini untuk perbandingannya ya. Nih. Terus yang berikutnya yaitu A603 Catron, jumlah boxnya 240 box. Terus untuk jumlah botolnya ini didapat dari jumlah box dikalikan dengan 25 botol sesuai dengan yang tertata di soal, yaitu hasilnya 6.000. Terus untuk jumlah on-nya ini dari 240 ini dikalikan dengan 5, karena jumlah on yang tertera di soal per botol itu 5 ons. Nah, jadi hasilnya yaitu 30.000. Nah, dari 240 box ini itu meliputi 20 box dengan harga voucher 2.452.500 rupiah dengan harga pokok per unit yaitu didapat dari 80 ini dikalikan dengan harga voucher, yaitu ketemu 196.200.000 rupiah. Nah, yang berikutnya 80 box dengan harga voucher 2.441.250. Ketemulah harga pokok per unit yaitu 195.300.000 rupiah didapat dari ini 80 dikalikan dengan harga voucher. Nah, yang 80 berikutnya yaitu dengan harga voucher 2.513.625 dengan harga pokok per unitnya 201.90.000 rupiah. Ini didapat dari 80 ini dikalikan dengan harga voucher. Nah, terus untuk totalnya ini didapat dari harga seluruh total harga pokok per unit. Jadi ketemunya 592.590.000 rupiah. Nah, untuk cost-nya ini didapat dari total ini dibagi dengan jumlah botol. Maka ketemulah yaitu hasil 98.765. Untuk jumlahnya sendiri ini didapat dari
kos dikalikan dengan total, ketemulah ini jumlah hasil ini. Untuk yang bawahnya ini perbandingannya ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu jenis persediaan A604 floral, yaitu jumlah boxnya 200 dengan jumlah botol 5.000 didapat dari 200 dikalikan 25 botol, ketemunya yaitu 5.000 botol. Terus untuk jumlah on-nya ini dari 200 ini dikalikan dengan 5 ons, yaitu hasilnya 25.000. Nah, dari 200 box itu perhitungannya yaitu 90 box dengan harga voucher 2 juta, untuk harga pokok per unitnya 180 juta. Ini didapat dari 90 box dikali 2 juta. Sedangkan untuk yang selanjutnya 50 box ini dengan harga voucher Rp1.999.200. Untuk harga pokoknya Rp99.960.000 ini didapat dari 50 box dikalikan dengan Rp1.999.200. Nah, box yang berikutnya yaitu 60 box dikalikan dengan harga pokoknya atau voucher yaitu Rp2.638.500.000 Nah, harga pokok per unitnya Rp158.310.000. Ini didapat dari 60 box dikalikan dengan Rp2.638.500. Nah, untuk hasil total keseluruhan harga pokok per unit ini di total semua yaitu keseluruhannya Rp438.220.000. Nah, untuk kosnya ini didapat dari totalnya harga pokok per unit dibagikan dengan jumlah botol ini 5.000, yaitu ketemu 87.654, di mana jumlahnya ini didapat dari total dikalikan dengan kos. Ini hasilnya seperti ini. Kalau yang bawahnya ini perbandingannya. Nah, saya akan melanjutkan yang jenis persediaan B604 lemon, yaitu jumlah boxnya ada 550 box. Sedangkan untuk jumlah botol 11.000 ini didapat dari 550 box dikalikan dengan 20 botol. Terus untuk yang jumlah on-nya ini 22.000 ini didapat dari jumlah box dikalikan dengan 2 ons atau sesuai yang catatan soal yang diberikan. Nah, untuk perhitungannya karena cuma menggunakan ini satu aja harga voucher yaitu 550 box. Harga vouchernya yaitu Rp1.966.723. Untuk harga pokok per unitnya Rp1.81.697.650, yaitu didapat dari 550 box ini dikalikan dengan harga voucher, yaitu ketemu harga pokok per unit. Nah, ini untuk totalnya. Nah, untuk kosnya ini didapat dari total harga pokok per unit dibagi dengan nih jumlah botol. Setelah itu untuk jumlahnya sama, dari total ini dikalikan dengan kos yang ketemunya segini ini.
layar Excel yang udah saya perlihatkan. Nah, ini untuk perbandingannya pada saat perhitungan sama yang di soal itu lebih murah yang sesuai perusahaan atau yang udah itu sama klien, kita menggunakan harga atau jumlah yang bawah karena lebih kecil NRV-nya atau cost. Seperti itu. Ini kertas kerja audit C1-nya seperti ini. Kalau yang tadi udah saya jelaskan itu hitungannya. Kalau ini kertas kerja audit C1 dari PT Dana Adiwarna per 31 Desember 2019. Ini tabelnya ada jenis persediaan, ons, jumlah box, jumlah botol, jumlah on, sama harga pokok per unit atau botol. Kalau ini harga pokok persediaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi hampir sama sih sama yang perhitungan tadi. Kalau ini lebih ke kertas kerja C1-nya jadi lebih lebih mudah dipahami karena akunnya juga nggak terlalu banyak. Nah, ini jenis persediaan 601 Essen Corporation. Ini on-nya ada 5 on ya. Terus jumlah box-nya 250. Jadi jumlah botolnya segini. Ini didapat tadi, udah saya hitungkan. 5.000 untuk jumlah on-nya itu 25.000. Nah, ini harga pokok per unitnya yang dipakai tadi, yang lebih kecil. Terus ini harga pokok persediaannya tadi yang udah saya jelaskan. Terus yang berikutnya yaitu A602 Essen Lemon. Ons-nya ada 5 ons, jumlah box-nya 225, jumlah botolnya 4.500. Masih sama seperti yang tadi hitungannya, ini tinggal saya salin aja atau saya copy. Untuk jumlah ons-nya ada 22.500. Sedangkan untuk harga pokok per unitnya atau botol ini segini 87.878. Ini harga pokok persediaannya ya teman-teman segini. Rp395.451.000. Ya ini didapat dari ini harga pokok per unit ini dikalikan dengan ini jumlah botol tadi yang udah saya jelaskan. Sebenarnya hampir sama sih, ini hitungannya sama sih. Cuman kalau yang kasus 2 tadi saya menjelaskannya sesuai dengan rumusnya, sedangkan kalau yang sekarang ini hasil kertas kerjanya dari hitungan saya yang udah saya jelaskan seperti ini. Nah, setelah itu dari jumlah box keseluruhannya itu segini 1.465. Untuk yang jumlah botol keseluruhannya yaitu 31.500. Untuk yang jumlah on-nya 124.500. Sedangkan jumlah harga pokok per unitnya yaitu harga pokok persediaannya yaitu 2M 561.843.650 rupiah. Nah, untuk beban asuransinya untuk kita bisa menentukan jurnalnya perselisihannya yaitu kalau dari hasil klien atau perusahaan yaitu tertera 5M 675 530 861. Sedangkan yang di kertas kerja audit yaitu tertera 2M 561 843 650. Jadi selisihnya yaitu 3M 113 687 211. Ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang jurnal penyesuaian KAA C1 yaitu dari tanggal 31 Desember
2019 harga pokok persediaannya 3M 113.687.211 ribu rupiah. Untuk yang kreditnya yaitu persediaan barang yang nominalnya 3M 113.687.211 ribu rupiah. Nah, ini didapatkan dari persediaan yang dicatat di PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal yaitu 5M 675.53861, sedangkan yang persediaan yang dicatat oleh auditor yaitu 2M 561.843.650 ribu rupiah. Nah, dengan selisih antara PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal dengan auditor yaitu 3M 113.687.211 ribu rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.